Kang. Kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul melalui video konferensi kali ini. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai konflik yang insyaallah dapat manfaat untuk ibu-ibu ini. Untuk Bapak Ibu yang akan bertugas pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan bertugas dengan orang, itu saya sendiri. Dan dari SMA Negeri 1 Cikacung, kemudian ada sebagai moderator yaitu Pak Budi Hermawan dari SMP Negeri 1 Cikacung, dan kemudian presenter kali ini atau pemateri kali ini yaitu Bu Yuni Material Lestari. Insyaallah Bu Yuni akan diskusi dan kebetulan ya kita akan serahkan kepada Pak Budi sebagai moderator. Gimana Pak Budi, sudah siap Pak Budi? Sudah siap. Oke, terima kasih. Dan di sini sudah hadir Bu Mulyati Mulyana, Bu Teti, Pak Ujang Kusmara, dan yang lain juga ya. Mudah-mudahan ada rangka pada juga. Ya, terima efektifkan waktu. Mari, Bapak, mangga prosesnya disanggahkan ke Pak Budi, ke moderator. Ya. Pak Dodi, maaf Pak Dodi, bisa HP-nya dijauhkan dari PC Pak Dodi supaya tidak ada feedback Pak Dodi. Feedback suara ya. Feedbacknya masih ada ya. Bisa dilanjut Bu? Bisa dilanjut Bu? Ya. Silakan. Ini feedback ada. HP-nya dijauhkan dari PC-nya.
hal ini pengalaman kita tentang keadaan kita hanya sangat tinggi sekali karena di bawah banyaknya sampah plastik atau sampah-sampah lain. Kalau tidak ditangani secara baik akan membuat suasana lingkungan kita kurang enak tentunya. Kita berada pada waktu pukul 20 kita akan langsung serahkan saja acara ini kepada materi dan tentunya kurang lebih akan diberikan waktu sekitar 30 menit ke depan. Silakan mangga Ibu Yuni akan menjadi tadi kami berikan waktu seluas-luasnya. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Rudi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Beliau adalah guru saya ketika waktu SMP di SMP Negeri 1 Cikanjung. Saya bangga. Banyak volumenya Bu Yuni. Oh iya, gimana volumenya? Gak kedengeran gitu? Udah oke, saya udah masuk, udah ada suaranya. Oke, oh ya. Volumenya tadi kecil. Oh tadi kecil, sekarang gimana? Nah sekarang udah, tadi kecil dari awal. Oh iya. Oke. Dilanjutkan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Nirwan, kepada Bapak Dudi, beliau rekan dan guru saya yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan apa itu yang namanya ekobrik. Untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat malam. Terima kasih telah hadir di Sikon kali ini. Saya sangat berharap dan saya bangga, saya senang sekali dan mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam acara PCP Jabar ke-6 ini. Dalam waktu 30 menit ke depan saya akan memaparkan kepada Bapak dan Ibu semuanya bagaimana, bentar, kita share dulu ya, share konten ya. Apa itu yang namanya ekobrik? Share konten. Udah kelihatan Bu Yun, mungkin bisa di share screen Bu Yun? Ya, ini udah belum kelihatan ya? Agak loading. Ya, Bapak Ibu mungkin kayaknya suaranya ini ya belum kelihatan, kayaknya sinyal ya agak putus-putus. Oh, aduh. Kira-kira ini udah ada belum Pak? Kontennya udah kelihatan belum? Belum ya? Halo? Halo ya? Halo? Halo? Pak Nirwan? Ya. Udah ada ya?
Oke, langsung saja kita ke panduan visi Ekobrik, menggerakkan imajinasi dan kolaborasi untuk membersihkan dan menghijaukan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Ketika plastik berserakan di mana-mana, sudah jadi pembicaraan dan permasalahan yang sangat umum ya tentang masalah sampah ini. Semuanya menggunakan sampah setiap hari, dan itu menjadi barang yang tidak bernilai harganya. Yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang mendaur ulang yang namanya sampah plastik, baik itu plastik kresek, plastik botol minum, yang namanya plastik kita akan buat menjadi ekobrik. Karena plastik itu terbuat dari zat-zat petrokimia, zat-zat kimia ini tidak layak kembali ke ekologi di sekitar kita, dan seharusnya itu tidak boleh dibakar ya Ibu Bapak. Itu seharusnya tidak boleh dibakar, karena jika itu dibakar nanti akan menyisakan sisa zat-zat kimia beracun bagi manusia. Bila mana kita membakar si plastik tersebut di tempat pembakaran, anggap saja pembakarannya itu dekat kebun. Nah, di kebun itu kan kita itu kan membakar di kebun itu. Nah, di kebun itu kan dibuat dipakai untuk bercocok tanam. Nah, si tanaman itu pasti akan menyerap apa itu yang namanya zat-zat kimia yang berada di dalam plastik. Nah, untuk membuang si plastik tersebut sebenarnya bukan solusinya itu bukan untuk dibakar, tetapi seharusnya karena si plastik itu kan susah untuk didaur ulang ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita akan memanfaatkan si plastik tersebut agar tidak merusak lingkungan kita? Pasti ibu-ibu semuanya di sini sudah pada tahu atau mungkin sudah berpengalaman lebih tentang apa itu yang namanya ekobrik. Nah, ekobrik di sini yaitu adalah botol plastik yang dipak padat dengan plastik dan barang bekas yang tidak terurai secara organik, kering dan bersih dengan standar kepadatan tertentu. Ekobrik adalah solusi akar rumput untuk plastik yang mendorong setiap orang merawat plastik bekas atau bekas mereka sendiri. Kenapa sih harus ekobrik? Karena yang namanya plastik yang kita buang, ya, kita semuanya menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, si plastik itu pasti akan dibuang. Kalau dibuang itu kan kalau tidak dibakar, ada tangan jahil yang selalu membuangnya ke tempat saluran air. Misalkan selokan, sungai, dan kita semua tahu di daerah-daerah kita, di sekeliling kita itu pasti semuanya kalau dalam musim penghujan itu pasti akan banjir, karena yaitu tadi sampah-sampahnya dibuang sembarangan gitu. Nah, untuk memanfaatnya kita akan membuat ekobrik. Membuat ekobrik itu mudah, tapi ada langkah-langkah pentingnya. Mulai dengan benar, karena akan menjadi kebiasaan jangka panjang yang akan dimulai oleh kita. Apa sih yang harus dilakukan dengan benda-benda tak terurai secara biologis yang lebih besar? Solusinya itu adalah ekobrik. Selain untuk memanfaatkan sampah yang ada, kita juga akan membuat anak-anak itu menjadi kreatif. Karena dengan ekobrik itu tadi. Nah, untuk ekobrik itu, yang diperlukan itu adalah bahan-bahan plastik. Bahan-bahan plastik itu merupakan kresek, kemasan, sedotan, atau bisa straw cup, atau bisa kemasan bekas kopi, atau bekas apapun itu yang namanya plastik. Dan yang dibutuhkannya juga itu adalah botol plastik untuk membuat ekobrik. Misalnya kemasan air mineral, boleh dalam 500 ml, boleh dalam 1,5 liter atau sejenisnya. Terus
yang dibutuhkan lagi itu adalah tongkat kecil. Tongkat kecil nanti untuk memadatkan si plastik yang akan kita masukkan ke dalam botol plastik. Nah, dari bahan tersebut, si plastik dan si botol plastik itu harus dalam keadaan kering. Pastikan semuanya dalam keadaan kering, tidak ada air sama sekali. Karena nanti kalau misalkan ada air atau ada bahan-bahan basah di dalamnya, nanti di dalamnya itu akan ada yang membusuk. Kalau membusuk nanti akan jelek ya ekobriknya. Terus, pastikan juga tidak ada logam, kertas, gelas, dan plastik biodegradable. Biodegradable itu adalah plastik yang bisa terurai. Nah, untuk plastik-plastik yang katanya itu akan terurai sendirinya, contohnya seperti plastik kresek dari itu tuh pasar minimarket ya, minimarket yang ada di sekeliling kita, kan itu di sana suka ada bacaannya kalau ada itu adalah plastik yang dapat terurai dalam beberapa minggu. Nah, itu sebisa mungkin tidak dianjurkan untuk dibuatkan ke dalam ekobrik, soalnya nanti takutnya itu akan si ekobrik itu akan menjadi rusak. Nah, di sini ada to ekobrik. What can I put to the ekobrik? Ada plastik tas plastik, plastik pak, styrofoam tuh, atau straw cup dan lain-lain. Yang tidak boleh itu gelas, logam, kertas, dan plastik biodegradable. Nah, cara-caranya atau langkah-langkahnya dalam membuat ekobrik yaitu pertama, isikan botol dimulai dengan menambahkan plastik berwarna, atau kalau bisa plastiknya itu biar si ekobriknya warna-warni itu, kalau bisa yang paling bawah itu yang pertama-tama kita masukkan itu plastiknya itu yang satu warna. Kita pilih misalkan warna biru atau plastik warna putih atau plastik warna hitam boleh, yang penting semuanya kalau bisa satu warna. Nah, dari itu terus nanti sekitar 1-2 cm didorong menggunakan tongkat kecil, pastikan benar-benar padat. Maafkan tidak dengan prakteknya, soalnya keadaan sudah malam dan saya lagi di kamar, saya ngumpet sama anak-anak gitu. Lanjut, terus yang kedua, terus isikan plastik. Jika plastik terlalu besar bisa digunting-gunting terlebih dahulu. Plastik kayak plastik kresek yang hitam yang besar itu bisa digunting-gunting terlebih dahulu biar nanti tidak ada udara di dalamnya. Jadi semuanya harus dipadatkan seperti gambar tuh di sini. Terus kreasikan warna-warna plastik tersebut di dalam botol agar memberikan warna yang artistik saat ekobrik akan dimanfaatkan untuk proyek. Nanti proyeknya dibahas terakhir. Lalu syarat ekobrik itu dibuat rata-rata kalau untuk botol 600 ml, yang botol minum yang biasa kita beli, itu adalah 200 gram, dan 500 gram untuk botol yang ukurannya 1,5 liter. Pastikan si botol tersebut, jika sudah diisi dengan plastik-plastik, jangan terlalu padat dan jangan terlalu kosong. Jadi kalau ditekan-tekan itu harus keras, gitu. Nah, di sini ada berat yang seharusnya untuk botol yang ukuran 500 ml yaitu 175 gram, untuk ukuran 1 liter itu 350 gram, untuk 1,5 liter itu 525 gram. Ini adalah semuanya adalah berat minimum. Kalau lebih dari itu nanti si ekobriknya itu lembek ya. Jadi kalau ditekan-tekan itu akan peniruannya memble. Untuk menguji kepadatan kita bisa menekan botol dari luarnya. Nanti si botol di luar itu yang ini tuh harus ditekan-tekan. Ekobrik yang baik adalah saat botol tidak akan kempes dan tidak mengeluarkan bunyi ketika ditekan. Kenapa sih harus membuat ekobrik? Kenapa enggak yang lain saja? Kalau sebenarnya ini adalah PR buat saya ketika sekarang ada waktu luang karena saya waktu itu ngajar kelas 12.
Tapi karena keadaan yang harus social distancing, jadi semuanya itu tadinya yang sudah direncanakan dengan matang, jadi ya gitulah, tidak bisa terkoordinir dengan baik. Nah, apa yang dapat dilakukan dengan EcoBrick? Biasanya si EcoBrick itu digunakan untuk membuat furnitur modular, perabotan indoor, ruang kebun, ruang hijau, dinding struktur, dan bangunan seperti sekolah dan rumah. Di sekolah juga bisa dibuat rak sepatu, kursi, atau meja. Nah, namun untuk membuat furnitur itu tidak cukup untuk satu botol saja ya Bapak Ibu. Itu harus dibuat mungkin lebih banyak botol-botol yang harus diisi dengan si plastik tersebut, atau membuat EcoBrick itu harus banyak. Jadi untuk membuat EcoBrick itu tidak instan. Semua pekerjaannya itu adalah membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang keras. Mun kayang pasti parang dan itunya Pak. Lalu, nah ini contoh modul perabot untuk pembuatan dari EcoBrick. Bisa dibuat kursi seperti ini, ya, dibuat kursi seperti ini. Nah, yang tadi saya maksudkan itu, yang pertama memasukkan si plastik itu ke dalam botol itu sewarna itu biar nantinya ada kreasi seninya atau gaya artistiknya seperti ini, ya. Ini untuk yang warna oranye, ini untuk yang warna hijau. Nah, nanti ini bisa dilem, bisa pakai lakban, tetapi kalau pakai lakban itu tidak kuat ya. Nanti ini teh bisa dilem di botol-botol ininya teh. Terus selanjutnya, nah ini contoh-contohnya. Ini contoh yang saya buat, sebenarnya sudah lama ketika waktu saya di SD. Nah, ini bisa jadi tempat duduk untuk anak-anak. Nah, seperti ini. Dan ini buat hiasan di pinggir pintu. Gitu. Oke, seperti itu saja yang bisa saya bahas. Jika ada yang mau bertanya atau memberikan saran, di sini saya bukannya untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini kita saling sharing saja. Sebenarnya ini adalah EcoBrick, itu adalah program untuk kita semua agar kita mengurangi yang namanya sampah itu tersendiri ya. Kalau di sekolah-sekolah lain banyak ya yang sudah menggunakan EcoBrick ini sebagai hiasan-hiasan di sekolahnya masing-masing. Mungkin saya kurang telaten. Jadi saya baru segini saja. Kalau di sekolah yang lain semuanya itu sudah dihias sedemikian rupa. Contohnya misalkan di MI Pangauban Pak, itu sudah bagus EcoBricknya dihias menjadi hiasan di indoor. Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada saran atau kritik atau apa yang mau ditanyakan, boleh, karena pembahasan cukup sampai sini saja. Itu ya Pak. Terima kasih Bu Yuni. Ya. Halo. Ya, halo. Terima kasih pemaparannya mengenai EcoBrick yang singkat ya dan sangat mudah dipahami. Yang kalau saya amati dari pemaparan ini, kesimpulannya adalah ada pemanfaatan sampah plastik yang tentunya apabila dibiarkan di ruang terbuka begitu saja akan mengganggu pemandangan dan sangat tidak bermanfaat. Tapi manakala kita mengemasnya ya dalam program EcoBrick ini, itu dimasukkan ke dalam botol-botol plastik bekas sama dari air mineral mungkin ya, baik kemasan kecil, sedang maupun besar. Nantinya kita akan bisa memanfaatkan botol-botol tersebut yang sudah diisi
plastik padat dengan tentunya dengan dimasukkan oleh alat sehingga padat dan tidak goyang gitu ya. Dan secara artistik tadi kan yang saya simak adalah plastik yang pertama dimasukkan itu harus nanti kita susun sebagai sebuah variasi warna. Sehingga apabila dibuat misalkan menjadi tempat duduk ya, menjadi tempat duduk itu akan terlihat indah atau artistik kan. Kalaupun secara fungsi itu mungkin kita tidak bisa menyamakannya dengan bahan-bahan yang berasal dari alam atau sintetis yang lain, misalkan kayu kan. Kayu pun bisa berbagai jenis, jati yang bisa lux atau kayu-kayu kelas 2, kelas 3 dari sisi keindahan maupun kekuatan ataupun bahan-bahan yang luas. Tetapi kalau yang saya simak itu apabila ekobrik dilaksanakan di sekolah itu utama tujuannya adalah dari sisi pembelajaran agar memberikan sebuah kegiatan pada para siswa yang mungkin banyak dilaksanakan di sekolah dasar ataupun TK ya, bisa juga di SMP agar lebih kreatif dan bisa memahami bagaimana kita harus mencintai lingkungan ya mungkin ya dulu ya. Gitu Pak. Baiklah Bapak Ibu yang sudah gabung dengan kami, silakan apabila ada pertanyaan berkenaan dengan pemaparan yang tadi disampaikan, silahkan, dan tentunya boleh itu Pak ada presensi atau daftar hadiahnya diisi ya, karena Pak Nirwan sudah mengirimkannya di chat. Itu ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit lagi sebelum berakhir dan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Dan mungkin dari kami moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian kondisian room ini ada hal yang kurang ini yakin baik dari host di Pak Nirwan dan Ibu Yuli sebagai pemateri luar biasa sekali. Ada pertanyaan Pak itu dari Bu Yuli ya, dari Bu Yuli. Pertanyaannya bagaimana cara mensosialisasikan ekobrik di sekolah untuk mengawali pembiasaan baik membuat ekobrik. Nah, kalau di sekolah Bu, ya kalau saya menceritakan pengalaman saya sendiri ya Bu. Kalau saya dibuat lomba ya Bu. Jadi dikasih tahu anak-anaknya kalau misalkan itu nanti ada program ekobrik, nanti dijelaskan ekobrik itu seperti ini dan nanti dilombakan. Siapa yang paling banyak saya kasih hadiah Bu. Nah dari situ semuanya kan jadi semangat ya. Kalau biasanya kalau anak-anak kalau dikasih hadiah suka semangat ya Bu. Jadi saya kasih penyemangat dulu, yaitu dikasih hadiah atau nanti bisa dimasukin ke dalam nilai. Atau untuk yang lainnya misalkan pelajaran prakarya juga bisa Bu sebenarnya untuk pembuatan ekobrik itu sangat bisa sekali. Kalau menurut saya pribadi gitu. Nah untuk mensosialisasikannya kita harus memberitahu bahwa ekobrik itu sangat bermanfaat. Jadi nanti kalau ke anak-anak disuruh bawa ekobrik yang banyak, terus nanti ibu kasih hadiah, gitu ya Bu. Terus nanti ayo kita buat itu rak sepatu dari ekobrik atau kita buat kursi untuk di belakang. Jangan buat kursi buat belajar ya Bu, tapi buat main-mainnya mereka gitu ketika mereka berada di dalam kelas atau di luar kelas gitu. Nah, itu Bu, kalau itu menurut saya. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ya, bagaimana Ibu penanya dari
itu Sini juga ada ya? yang menanyakan dari Ibu Neneng Yuni Nur Yati ya. Iya. Untuk bahannya anak-anak mau bawa sendiri atau disediakan. Nah, hasil produknya apa saja? Oke. Untuk anak-anak. Begitu, Ibu Yuni silakan. Ya. Terima kasih Pak. Untuk Ibu Neneng ya, untuk bahannya anak-anak mau bawa sendiri atau disediakan. Kalau biasa Bu, kalau yang namanya plastik kan itu banyak ya Bu. Kadang-kadang anak-anak itu kalau misalkan di sekolah kan kita sudah full day ya. Kadang anak-anak itu membawa botol sendiri dari rumah, botol minum dari rumah, tapi kan itu tidak cukup untuk full day ya, untuk sampai sore. Biasanya si anak-anak itu suka beli lagi botol kemasan. Nah, si botol kemasan itu dianjurkan untuk tidak dibuang. Si botolnya ya Bu, untuk tidak dibuang. Jangan dibuang, kita akan buat ekobrik, kita akan buat kerajinan dari botol itu. Jangan dibuang, disimpan di jendela-jendela sambil dikeringkan. Nah, udah begitu, terus kalau misalkan kalian jajan, mau jajan apapun itu, kalau misalkan kalian beli minuman kayak pop es, kayak nutrisari, nah sampahnya dibawa aja, dikumpulkan dulu. Nah, kan sampahnya itu kan harus dalam keadaan bersih dan tidak basah ya Bu. Jadi semuanya itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Itu boleh membawa sendiri dari rumah, atau kalau disediakan mungkin di sekolah juga banyak ya Bu sampah-sampah plastik gitu. Nah, gitu. Nah, nanti ya. Baiklah Bu Yuni, terima kasih di pemaparan dari pertanyaan Ibu Neneng ya. Jadi bahannya itu bisa bawa dari rumah, juga ya. Bahan-bahan yang sudah tersedia di sekolah ya, yang sudah berupa sampah dan sudah dibersihkan mungkin ya. Ya. Terus kemudian produk yang dihasilkan ya bisa nanti bisa alat benda pakai kan, bisa besi gitu kan. Kemudian juga bisa berupa hiasan dinding gitu ya. Jadi produknya bisa berupa benda atau alat pakai, bisa juga sebagai barang-barang hiasan ya. Hias ruangan. Terus silakan Bapak Ibu yang lain yang masih tetap bergabung dengan kami, jika ada pertanyaan. Bu Neneng puasnya dengan jawaban Ibu materi ini. Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya, luar biasa Pikon di batch 6 Jabar ini ya, sekedar mengisi waktu aja, memperoleh pengalaman yang luar biasa bagaimana mengisi waktu, stay at home dengan kegiatan latihan dari ini untuk memberikan sebuah pengalaman yang sangat baik bagi saya, terutama dari sebagai moderator. Baik. Ada lagi Pak tuh? Dari Pak Ujang ya, dari Pak Ujang Kusmara Bu ini dia. Sering saja Pak Ujang ini sudah menerapkan green di sekolahnya, di pemanfaatan sampah dan barang yang tidak terpakai. Tahun pertama berjalan lancar, namun berganti tahun pelajaran baru tidak terbengkalai. Gimana caranya supaya anak konsisten menerapkan go green di sekolah? Itu Bu ini silakan di kaitan pertanyaan Pak Ujang bersuara ini mengenai keberlangsungan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan publik. Ya, untuk bagaimana anak-anak untuk konsisten menerapkan go green di sekolah. Ya, itu kembali lagi itu menjadi PR kita semua. Bukan anak-anak saja yang
akhirnya biasanya suka terbengkalai, tapi kita juga kadang suka lupa. Ya, kembali lagi kepada diri kita sendiri Bu, kepada semuanya kita harus konsisten ya. Kalau kata anak-anak mah guru teh bawel. Jadi kita harus bawel, harus selalu mengingatkan bahwa kita harus menerapkan Go Green itu di sekolah terus dan terus. Karena yang namanya karena Go Green itu bukan hanya PR kita semua ya. Kalau misalkan kita kerjakan sendiri tetapi yang lain tidak, itu kan semuanya percuma ya Pak. Jadi itu harus mempunyai dukungan dari berbagai pihak. Itu Pak kalau menurut saya. Ya, baiklah Bu Yuni, pertanyaan dari Pak yang bersuara ya. Jadi kesimpulannya yang saya simak adalah adanya konsistensi ya dari penyelenggara atau penanggung program publik di tiap-tiap sekolah misalkan, terutama kalau itu mungkin harus bawel gitu ya. Bawel itu mungkin ibu-ibu ya yang biasa lebih bisa cerewet gitu ya, mengingatkan anak-anak dengan tidak bosan-bosan biasanya ya. Nah, juga bapak-bapak juga mungkin ya bisa memberikan sebuah penekanan ya. Yang lebih penting adalah adanya kontinuitas kegiatan supaya tidak terputus gitu ya. Walaupun banyak hal-hal lain mungkin yang menjadi penyebab tidak berlangsungnya kegiatan tersebut di waktu-waktu ke depan. Iya. Mudah-mudahan puas ya Pak Ujang Peswara. Ini Ibu Yuni ada lagi pertanyaan dari Ibu Yani Komaria. Ya. Bu Yani Komaria kalau tidak salah dari MI Cikancung. Iya. Bisa diberi contoh nggak Bu? Bagaimana plastik yang mudah terurai itu seperti apa? Karena rata-rata kan pada umumnya plastik itu sulit terurai. Silakan Mangga Bu. Oke. Untuk plastik yang mudah terurai itu seperti apa? Memang plastik itu sebenarnya bukan gampang terurai ya Pak ya, tapi sulit terurai. Yang namanya sulit terurai berarti terurainya tidak langsung hilang gitu Pak. Contohnya itu kayak plastik di minimarket Bu, itu plastik yang Indomaret, yang Alfamaret, maaf ya, bukan saya iklan. Iya. Ya, itu kan semuanya kalau di sana suka dicantumkan bahwa itu adalah plastik yang akan terurai dalam beberapa minggu. Nah, seperti itu. Tapi kan yang namanya terurainya itu kan di sana disebutkan dalam beberapa minggu. Nah, itu jadi si terurainya itu lama gitu. Kayak gitu. Ya, contoh kecil, yang gampang kita temui. Begitu ya Pak Biyani ya, mengenai jenis-jenis plastik yang mudah terurai atau kata istilah dari Bu ini tadi apa, degradable ya? Ya, biodegradable. Ya, degradable itu biasa diberi tanda atau ciri dengan tulisan, terutama plastik-plastik yang berasal dari supermarket ya, yang sudah mempunyai petunjuk mengenai kualitas atau keadaan dari kemasan atau wadah ya. Padahal kan di supermarket sekarang itu sudah mulai dibudayakan agar para konsumen membawa tas sendiri, kantong belanjaan ya. Jadi tidak memakai plastik. Ya. Kalaupun kenyataannya plastik itu pun masih disediakan oleh lupa ya Pak, supermarket maupun minimarket, bahkan ada yang dibeli ya. Iya.
Komen dari Pak Ujang yang ke Amin ya. Alhamdulillah seperti itu dari catatan chat yang disampaikan oleh Pak Nirwan. Kita masih punya waktu kurang lebih 11 menit lagi sampai pukul 21. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mangga silahkan. Ini atau Ibu siapa, Bu Yuli? Boleh masuk Pak Nirwan di itunya Pak. Mikrofonnya boleh diinikan agar para instruktur bisa ikut berbicara. Pak Nirwan atau Pak aktifkan suaranya ya. Baik ya Pak Dudi, terima kasih atas kesempatan saya untuk berkomentar di Pikon kali ini. Ini sesi 8, Alhamdulillah kalau melihat dari tayangan-tayangan tadi yang di-share oleh Ibu Yuni, sangat menarik dan ini EcoBreak ini belum membuming di semua sekolah ya. Baik, satu berkaitan dengan player dulu ya, player.